Selamat siang Bu Maya, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Hana. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Gimana Bu Hana sehat? Bu Hana sehat? Ya, saya juga bersyukur dalam keadaan yang baik dan sehat gitu Bu Maya. Iya. Nah, Bu Maya, apa topik percakapan kita hari ini? Sebetulnya saya ini ada masalah Bu Hana yang ingin saya komunikasikan yang akan kita bahas ini. Baik Bu Maya, apa bisa disampaikan? Apa permasalahannya? Begini Bu Hana, kan saya untuk tahun pelajaran ini di tahun 2022-2023 saya ini diberikan amanah mengajar di kelas 7. Kemudian siswa-siswa kita yang di kelas 7 ini pastinya dari berbagai macam ya, dari SDX atau dari mana-mana ya. Tetapi mungkin ada beberapa anak yang SD-nya itu dari satu SD ya, mungkin ada sekitar 3 atau 4 anak, yang mana mereka itu bestie ya, mereka itu satu frekuensi, kebetulan ada di kelas tersebut. Nah, mungkin karena dari kelas SD-nya itu sudah akrab, kemudian sudah cocok satu dengan yang lain, biasanya mereka itu ya saling canda satu dengan yang lainnya. Kemudian saat pembelajaran saya, yang saya ampu di mata pelajaran bahasa Inggris ini, anak-anak ini biasanya mereka tuh kadang suka gojek-gojek sendiri itu Bu Hana, main seru-seruan sendiri. Padahal di situ saya sedang fokus mengajar. Nah, di sini akhirnya saya merasa anak-anak ini kurang menghargai saya saat mengajar, dan di sini anak-anak ini jadi kurang perhatian dalam pembelajaran yang saya ampu. Begitu Bu Hana, masalah yang saya alami. Ya, baik Bu Maya. Jadi di sini dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Maya ada beberapa anak yang mungkin sudah berteman sejak dari SD begitu ya. Jadi mereka ketika pembelajaran itu mereka fokus dengan kelompoknya, kemudian bercanda gitu. Baik Bu Maya. Kemudian untuk dari permasalahan tadi yang Bu Maya ceritakan, apa yang ingin Bu Maya hasilkan atau apa hasil percakapan yang diharapkan oleh Bu Maya pada hari ini? Sebenarnya sih dari anak-anak itu yang kita inginkan, saya ingin anak-anak itu menghargai. Saya ingin anak-anak itu bisa lebih perhatian kepada saya saat saya mengajar gitu Bu Hana. Mungkin itu Bu Hana, jadi pengen anak-anak itu semakin menghargai dan lebih perhatian saat saya mengajar. Coba saya ulang lagi. Tadi Bu Maya menyampaikan bahwa tujuan dari pembicaraan kita hari ini adalah Bu Maya ingin anak-anak untuk dapat lebih perhatian dan menghargai pembelajaran yang sudah Bu Maya sampaikan gitu ya. Kemudian kemudian bagaimana melakukannya agar anak-anak dapat lebih menghargai dan memperhatikan pembelajaran untuk bahasa Inggris khususnya? Mungkin ya Bu Hana, di kegiatan pembelajaran karena dalam satu kelas itu ada teman satu geng ya yang berkumpul di dalam satu kelas, mungkin saya ada solusi atau ada trik untuk satu teman, satu grup itu saya pisah-pisah atau saya pilah-pilah di bangku yang berbeda. Jadi saya pencar-pencar seperti itu Bu Hana, dengan tujuan supaya anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk mereka asik berbicara sendiri atau ngobrol sendiri. Seperti itu kira-kira Bu Hana. Ya, jadi Bu Maya punya trik sebenarnya supaya anak-anak lebih
perhatian, Bu Maya akan memisahkan anak-anak yang sudah terlalu akrab begitu ya, sehingga cenderung ngobrol sendiri itu dipisah menjadi beberapa kelompok. Nah, ketika terjadi pemisahan kelompok ini, apa rencana yang dapat dilakukan oleh Bu Maya jika ternyata anak-anak ini kembali dapat berinteraksi dengan teman di kelompok lain, misalkan jika sudah selesai dengan pekerjaan di kelompoknya gitu. Kira-kira rencana apa yang dapat Bu Maya lakukan? Ya, mungkin dengan adanya tadi pembelajaran saya pisah supaya tidak menggerombol seperti itu, pastinya mungkin akan saya jadikan kelompok-kelompok dari misalkan dari ketiga anak itu kita pisah menjadi kelompok-kelompok lain dan mungkin akan saya berikan amanah bahwa anak-anak itu akan saya jadikan ketua supaya bisa lebih bertanggung jawab pada kelompok yang supaya anak-anak itu bisa lebih diskusi ya, bisa lebih tanggung jawab lagi seperti itu kira-kira. Baik Bu Maya, jadi dari apa yang saya sampaikan, Bu Maya akan selain memisahkan anak-anak di kelompok tadi, Bu Maya juga akan memberikan tanggung jawab yang lebih supaya anak juga merasa bertanggung jawab dengan kelompoknya, apa yang dikerjakan, kalau sudah selesai harus bagaimana. Dan saya rasa trik tersebut dapat membuat anak-anak lebih memperhatikan pembelajaran bahasa Inggris. Iya betul. Iya betul. Untuk tujuan kita yang lain tadi adalah menghargai dalam pembelajaran. Apa ya yang dapat dilakukan agar anak-anak lebih menghargai? Pastinya di dalam pembelajaran kita harus lebih kreatif ya. Karena biasanya kalau anak-anak itu mungkin tidak respect dengan kita sebagai gurunya, mungkin anak-anak tersebut merasa bahwa pembelajaran yang kita ampu itu kurang kreatif, mungkin kurang mereka anggap itu kurang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka menganggap bahwa pembelajaran kita ini nggak asyik mungkin menurut mereka. Mungkin ya kita upayakan bahwa pembelajaran kita ini supaya anak-anak itu menghargai kita ubah mindset atau pemikiran mereka bahwa pembelajaran kita itu harus pembelajaran yang menyenangkan, harus pembelajaran yang kreatif, seperti itu kira-kira Bu Hana. Ya, jadi dengan guru berusaha untuk kreatif ya dalam menyajikan metode dalam pembelajaran, diharapkan anak-anak lebih menghargai pembelajaran yang kita lakukan. Apakah ada hal khusus lain yang dapat membuat anak-anak itu paham pentingnya belajar bahasa Inggris terutama dalam pembelajaran yang Bu Maya ampu? Apa yang dapat dikomunikasikan kepada anak supaya mereka lebih memahami itu? Ya, nah sebenarnya di pembelajaran bahasa Inggris itu memang tidak hanya sebagai pendengar saja ya sebetulnya. Di sini kita tetap pasti akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk eksplor, kemudian memberikan ruang kepada anak-anak untuk diskusi, memberikan ruang kepada anak-anak untuk berbicara juga sebetulnya. Jadi mungkin kita pahamkan kepada mereka bahwa ngobrol itu boleh, bicara itu boleh, tetapi ada waktunya. Seperti itu. Jadi akan kita berikan ruang bahwa mereka itu nantinya juga akan bisa jadi akan berkelompok lagi gitu ke teman segengnya juga gitu. Jadi saat ada sesi pembelajaran kreatif yang mungkin menyenangkan atau apa tuh nanti ada waktunya juga bahwa mereka itu akan dijadikan satu kelompok juga seperti itu. Jadi memberikan pengertian lah kepada anak-anak itu untuk tidak harus diam gitu, belajar bahasa Inggris tidak seperti itu. Baik Bu Maya, jadi Bu Maya akan berusaha untuk memberikan pengertian supaya anak-anak lebih memahami begitu ya. Sebenarnya yang diinginkan oleh
Humaya itu bukan anak-anak untuk diam ketika pembelajaran gitu, tetapi ketika pembelajaran mereka pun juga boleh berbicara, tetapi mereka harus paham apa yang dibicarakan. Misalkan ada diskusi, ya anak-anak fokus untuk diskusi atau tugas yang sedang dikerjakan. Dan Bu Maya pun juga memberikan ini ya tadi pengertian kepada mereka bahwa suatu saat nanti mereka juga akan kembali dapat berkelompok begitu. Tetapi dengan pengertian yang sudah diberikan oleh Bu Maya, mungkin apa mungkin mereka menyadari sehingga ketika mereka dipertemukan dalam kelompok, mereka akan berbeda. Jadi misalkan mereka akan menyadari tanggung jawab masing-masing sehingga ketika berbicara, ya inti pembicaraannya adalah tentang tugas begitu. Apa pendapat Bu Maya setelah anak-anak diberi pengertian? Ya, ini kan planning ya Bu Hana, jadi kedepannya mungkin akan kita terapkan seperti itu, dan harapannya dengan memberikan kesempatan anak-anak itu ada di kelompok yang sama, pastinya mereka rasa menghargai guru, kemudian rasa perhatiannya itu kita harapkan bisa tumbuh seperti itu Bu Hana. Baik Bu Maya, tadi Bu Maya sudah menyampaikan tujuan dari pembicaraan kita hari ini adalah anak-anak lebih perhatian dalam pembelajaran, kemudian yang kedua anak-anak lebih menghargai pembelajaran yang diikuti. Apakah boleh Bu Maya memberikan kesimpulan dari percakapan kita hari ini, bagaimana membuat anak-anak lebih perhatian dan menghargai pembelajaran? Ya, terima kasih. Kedepannya dari permasalahan yang saya hadapi ini, dari anak-anak yang merasa satu frekuensi, yang mulanya itu anak-anak itu ramai sendiri, mengganggu teman-temannya yang ingin fokus, saya juga ada beberapa strategi. Yang pertama, kita pisah dulu anak-anak tersebut di bangku-bangku yang berjauhan supaya mereka itu tidak bicara sendiri, biar bisa fokus terhadap pembelajaran di mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian ada kalanya nanti saat sesi diskusi atau kelompok, nanti anak-anak tersebut yang ramai tadi akan saya berikan tanggung jawab untuk menjadi ketua kelompok. Kemudian untuk pembelajaran saya harus pembelajaran yang kita upayakan semakin kreatif, karena pembelajaran bahasa Inggris ini bisa beragam, bisa bervariasi, sehingga membuat anak itu tidak merasa bosan, sehingga karena anak-anak itu tidak merasa bosan, mereka bisa fokus, mereka bisa menghargai gurunya, dan mereka bisa perhatian. Dan kita juga berikan masukan kepada anak-anak tersebut bahwa nanti akan ada waktunya juga mereka dijadikan satu kelompok seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Hana. Ya, baik Bu Maya. Semoga apa yang Bu Maya rencanakan dapat berhasil dan anak-anak juga dapat lebih perhatian dan lebih menghargai pembelajaran. Begitu Bu Maya. Sukses untuk rencana kedepannya. Semangat. Ya, terima kasih Bu Hana. Terima kasih, sama-sama. Baik Bu Maya. Sekarang kita menulis refleksi ya. Mohon izin aku matiin kamera dulu. Oke, siap ya. Kita refleksi 10 menit ya menuliskannya. Iya betul 10 menit. Oke. Baiklah, sekarang refleksi dari saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya alur cerita yang saya tanyakan itu sudah nampak dalam tahap-tahap pertanyaan. Tetapi ketika apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ternyata kondisi ketidaknyamanan itu juga mengganggu begitu ya. Jadi begitu contohnya tadi ketika kehilangan sinyal, nah beberapa pertanyaan itu hilang.
pertanyaan yang sudah disiapkan itu hilang, sehingga ternyata di sini suasana nyaman itu kita ciptakan bukan hanya untuk coachingnya, tetapi coachnya juga harus nyaman dengan kondisinya, harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap fokus dan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching berarti saya harus memastikan kondisi yang nyaman, baik, dan memungkinkan untuk melakukan coaching. Kemudian saat melakukan coaching saya harus fokus mendengarkan, ya harus fokus mendengarkan supaya hadir penuh begitu dan dapat menuntun hingga mencapai tujuan begitu. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang pertama, harus selalu belajar, kemudian berlatih, dan memastikan kenyamanan untuk coach maupun coachingnya begitu, sehingga dapat coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan efektif begitu. Jadi secara keseluruhan hasil refleksi saya adalah bahwa dalam latihan coaching ini saya merasa masih ada beberapa yang kurang, yaitu terutama dalam pertanyaan efektif begitu yang harus diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, ketika ada kehilangan fokus, coach itu harus segera mengembalikan diri gitu, jangan sampai hilang fokus kemudian jadi tidak terarah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan begitu. Itu dari hasil refleksi saya, Bu Maya. Kemudian pertanyaan untuk coaching, apa yang Bu Maya rasakan pada saat di coaching? Ya, terima kasih Bu Ana. Saat awal ya semula saya memiliki masalah ya dari murid-murid yang mungkin satu frekuensi, ramai sendiri, kemudian mereka mengganggu pembelajaran saya saat di kelas. Tetapi dengan hasil atau permasalahan saya ini, dengan Alur Tirta tadi, terima kasih Bu Ana sudah memberikan pencerahan yang semulanya saya bingung, ya. Kemudian saya mendapatkan solusi bahwa anak-anak ini perlu diberikan pengertian bahwa anak-anak harus menghargai dan lebih perhatian kepada gurunya. Nah, dengan coaching dari Bu Hana tadi, saya merasa lega dan saya mendapatkan solusi dan kedepannya nanti akan saya praktekkan seperti itu, Bu Hana. Baik, terima kasih Bu Maya untuk umpan balik